Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunita Bahar dari Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai pengembangan model, pendekatan, strategi, dan metode dalam pembelajaran IPS. Nah, yang pertama yaitu pengembangan model dalam pembelajaran IPS. Secara khusus, model dapat diartikan sebagai suatu kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman di dalam melakukan suatu kegiatan. Nah, secara idealis, model pembelajaran IPS terpadu ialah bentuk pembelajaran yang memberikan gambaran karakteristik materi IPS mulai dari awal hingga akhir kegiatan. Di dalam pembelajaran IPS sendiri, ada beberapa model pembelajaran yang dapat kita gunakan. Misalnya model pembelajaran inquiry training, model pembelajaran inquiry sosial, model pembelajaran konseptual, dan model pembelajaran perubahan kontekstual, serta masih banyak lagi model pembelajaran yang dapat kita terapkan. Selanjutnya, pendekatan dalam pembelajaran IPS. Pendekatan, kira-kira apa yang dimaksud dengan pendekatan? Nah, jadi pendekatan dapat diartikan sebagai suatu cara pandang atau cara kita menyikapi sesuatu yang bertolak belakang dari asumsi tertentu. Nah, jika kita kaitkan dengan pendekatan pembelajaran IPS, maka pendekatan pembelajaran IPS dapat kita artikan sebagai sebuah cara pandang yang digunakan guru untuk menyikapi proses belajar yang dilakukan oleh siswa dalam mempelajari materi IPS, sehingga nantinya guru diharapkan mampu menciptakan situasi dan iklim pembelajaran di kelas yang berjalan secara optimal. Selanjutnya, pendekatan-pendekatan pembelajaran IPS yang dapat kita gunakan. Yang pertama yaitu pendekatan struktur atau pendekatan disiplin. Nah, pendekatan struktur atau pendekatan disiplin ini menekankan pada pembahasan suatu konsep dari yang dimulai dari satu disiplin ilmu tertentu. Nah, misalnya kita memulai dari pembahasan konsep dari disiplin ilmu geografi, baru kemudian nantinya diikuti oleh pembahasan konsep dari disiplin-disiplin ilmu sosial lainnya seperti geografi, sosiologi maupun ekonomi, sehingga nantinya pembelajaran yang berlangsung itu menjadi pembelajaran terpadu. Selanjutnya, pendekatan struktur atau pendekatan disiplin ini terbagi menjadi dua, yaitu pendekatan interdisiplin atau pendekatan antar struktur dan pendekatan multidisiplin. Pendekatan interdisiplin ialah pendekatan yang menggunakan konsep secara berurutan. Artinya dia setelah menggunakan satu konsep baru kemudian diikuti oleh konsep lainnya. Misalnya pada saat proses belajar mengajar kita menyajikan peta persebaran asal suku bangsa yang ada di Indonesia. Kita menggunakan sudut pandang geografi. Nah, baru setelah itu kita kaitkan dengan konsep sejarah atau sosiologi yang membahas mengenai materi sikap menghargai keanekaragaman budaya bangsa Indonesia dan sejarah kebudayaannya. Yang kedua yaitu pendekatan multidisiplin. Nah, pendekatan multidisiplin di sini berarti pendekatan yang menggunakan berbagai disiplin ilmu sehingga nantinya siswa diharapkan memiliki pemahaman dan pengertian yang lebih dalam atau lebih luas tentang materi pelajaran yang disampaikan. Nah, perbedaan antara pendekatan interdisiplin dengan pendekatan multidisiplin ini terletak pada konsep yang digunakan. Jika pada pendekatan interdisiplin menggunakan konsep inti, maka pada pendekatan multidisiplin dia menggunakan konsep dasar. Selanjutnya, pendekatan yang dapat kita gunakan di dalam pembelajaran IPS yaitu pendekatan kemasyarakatan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa
masyarakat merupakan fokus pembahasan di dalam mata pelajaran IPS. Maka di dalam pendekatan kemasyarakatan ini, siswa diharapkan mampu terjun langsung ke masyarakat dalam menerapkan atau di dalam mencari dan menemukan materi-materi pelajaran yang berkaitan dengan IPS. Kemudian siswa diharapkan memiliki sikap gotong royong, sikap tenggang rasa, ramah tamah, dan mampu bersosialisasi di lingkungan masyarakat. Selanjutnya yaitu pendekatan tradisional dan pendekatan inquiry. Nah, pendekatan tradisional di sini identik dengan penggunaan metode ceramah di dalam penyampaian materi pelajaran, di mana guru berperan aktif di dalam menyampaikan materi pelajaran, sedangkan siswa diibaratkan sebagai bejana kosong yang harus diisi air, diisi penuh oleh guru sehingga siswa berperan lebih pasif. Nah, selanjutnya yaitu pendekatan inquiry. Nah, apa itu pendekatan inquiry? Jadi pendekatan inquiry itu adalah pendekatan yang mana memberikan ruang gerak kepada peserta didik dan mendorong peserta didik untuk lebih mandiri di dalam mencari dan menemukan materi pelajaran sendiri. Sehingga guru di sini berperan sebagai fasilitator atau sebagai pemimpin atau pembimbing jalannya proses belajar mengajar. Untuk yang lebih aktif adalah peserta didik. Jadi mereka benar-benar diharapkan mampu memiliki sikap bersikap lebih mandiri di dalam memecahkan suatu permasalahan atau suatu persoalan yang diberikan oleh guru. Selanjutnya yaitu pendekatan lingkungan. Nah, pendekatan lingkungan di sini terbagi dua. Yang pertama yaitu pendekatan lingkungan fisik atau keadaan alam. Jadi guru menggunakan pendekatan lingkungan alam sebagai pendekatan untuk menyampaikan materi pelajarannya yang terkait dengan keadaan alam sekitar, kondisi fisik alam sekitar seperti persebaran flora dan fauna, sumber daya, dan masih banyak lagi. Selanjutnya itu pendekatan dengan lingkungan budaya. Lingkungan budaya di sini artinya guru menyampaikan materi pelajaran IPS itu dengan menggunakan pendekatan budaya atau apa saja yang berkaitan dengan kebudayaan di sekitar peserta didik, sehingga tidak perlu jauh-jauh untuk membahas seperti apa budaya daerah lain. Kita mulai dari budaya di sekitar peserta didik dulu, baru kemudian nanti berkembang sehingga semua budaya di Indonesia pun bisa peserta didik pahami dengan baik. Selanjutnya materi strategi dan metode dalam pembelajaran IPS. Strategi, kira-kira apa yang dimaksud dengan strategi? Jadi strategi di sini dapat kita artikan sebagai suatu perencanaan yang berisi rangkaian kegiatan yang telah didesain untuk kita gunakan di dalam mencapai tujuan pembelajaran. Jadi strategi pembelajaran yang dapat kita gunakan di dalam pembelajaran IPS itu misalnya yang pertama strategi pembelajaran kooperatif. Nah, strategi pembelajaran kooperatif di sini memungkinkan siswa untuk lebih bersosialisasi, berinteraksi dengan teman-temannya. Misalnya dibentuk sebuah kelompok belajar sehingga terjalin kerjasama yang baik antar siswa yang satu dengan siswa yang lain. Yang kedua yaitu strategi pembelajaran karya wisata. Nah, siswa misalnya siswa diajak ke tempat-tempat bersejarah, misalnya ke museum atau ke benteng yang berkaitan dengan materi pelajaran, sehingga pemahaman siswa dengan materi pelajaran itu akan lebih nyata. Jadi tidak hanya menghayal kira-kira apa sih itu Candi Prambanan, bagaimana itu Candi Prambanan. Jadi bukan hanya melihat dari gambar atau bukan hanya menghayal melihat dari video, tetapi dengan mengajak siswa ke tempat-tempat bersejarah seperti itu akan memberikan pengetahuan dan wawasan tambahan yang lebih bermakna kepada peserta didik. Selanjutnya, strategi pembelajaran berbasis masalah. Nah, strategi pembelajaran berbasis masalah di sini guru memberikan sebuah masalah aktual yang kemudian
peserta didik ditugaskan untuk memecahkan persoalan tersebut atau mencari solusi dari persoalan tersebut. Dan masih banyak lagi strategi pembelajaran yang dapat kita terapkan di dalam pembelajaran IPS. Selanjutnya, metode yang digunakan di dalam pembelajaran IPS. Nah, metode di sini berarti cara atau teknik yang digunakan oleh guru di dalam menyampaikan materi pembelajaran, sehingga tujuan yang ingin dicapai itu bisa lebih mudah untuk dicapai apabila cara atau metode yang kita gunakan itu sudah sesuai. Nah, metode-metode pembelajaran yang dapat kita terapkan di dalam pembelajaran IPS misalnya metode tanya jawab, metode diskusi, metode demonstrasi, metode metode ceramah, dan masih banyak lagi. Mungkin itu materi yang sempat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.